Syafiqah Rahmat dengan NIM 2008-0310-2048 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi di sini saya akan membahas beberapa hal yang terkait dengan pasar uang. Mungkin sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu pasar uang. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu pasar uang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pasar uang merupakan suatu wadah atau tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk bertemunya antara pemilik dana dan calon konsumen. Jadi menurut pendapat 2001, pasar uang merupakan tempat yang bentuknya abstrak yang dijadikan sebagai tempat pemilik dana yang menawarkan dana pada calon pemakai dana dalam waktu yang pendek. Yang dimaksudkan dengan jangka pendek di sini adalah dana-dana yang dikumpulkan dari perusahaan atau perorangan dengan batasan waktu kurang dari 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di pasar uang. Jadi ini dia beberapa hal yang terkait di pasar uang, yaitu ada yang namanya karakteristik pasar uang. Sesuai dengan definisi pasar uang, pasar ini memiliki karakteristik yang membedakan dari bentuk pasar lain seperti pasar modal. Karakteristik pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi tidak terikat tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Hanya memenuhi dana jangka pendek seperti membayar utang yang akan segera jatuh tempo. Mekanisme pasar uang lebih menekankan pada pertemuan antar pemilik dana dan mereka yang membutuhkan dana. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana agar saling terpercaya, jadi harus ada yang namanya pertemuan. Selanjutnya itu transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Selanjutnya yaitu instrumen pasar uang. Jadi di pasar uang ada beberapa instrumen sekuritas yang diperdagangkan. Instrumen ini yang sering diperdagangkan di Indonesia. Instrumen pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang membentuk utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya itu surat berharga pasar uang atau SBPU, merupakan surat berharga yang diperdagangkan dengan diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lain dan ditentukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya sertifikat deposito yang merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank untuk simpanan nasabah dengan tingkat bunga dan jangka waktu yaitu tempo yang ditentukan. Selanjutnya yaitu treasury bills, yaitu utang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dengan jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya promissory notes, yaitu pernyataan kemampuan membayar transaksi utang jangka pendek yang dilakukan oleh kreditor dan debitor. Selanjutnya commercial paper, yang merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor tanpa jaminan yang digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yaitu call money yang merupakan instrumen keuangan yang digunakan untuk kegiatan peminjaman dan peminjaman sejumlah dana yang dilakukan antara bank dengan periode waktu yang singkat maksimal 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu bankers acceptance yang merupakan efek yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor barang juga dapat digunakan dalam transaksi valuta asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Investasi di pasar uang seperti deposito, surat utang, obligasi, surat berharga, komersial, dan sebagainya memiliki risiko tersendiri. Jenis-jenis investasi ini merupakan variasi portofolio dalam reksadana pasar uang dan menghasilkan untung jangka pendek yakni 6 bulan hingga 1 tahun. Namun ada risiko yang menyertainya meski dapat dikatakan investasi untung besar tanpa risiko. Berikut ini perubahan jenis risiko investasi di pasar uang.
Jadi yang pertama yaitu risiko gagal bayar atau bisa disebut dengan default risk atau credit risk. Risiko default risk atau one prestasi kerap menghantui investasi di pasar uang. Jadi risiko one prestasi terjadi akibat obligasi atau surat utang perusahaan yang menjadi tujuan investasi reksadana gagal membayar keuntungan reksadana. Jenis investasi reksadana ini biasanya memiliki porsi portofolio besar di obligasi, surat utang atau sukuk. Jika one prestasi terjadi, hal ini dapat menyebabkan harga reksadana turun drastis dan tidak naik kembali. Yang kedua yaitu risiko pasar atau bisa disebut dengan interest rate risk. Risiko pasar adalah risiko disebabkan fluktuasi nilai surat berharga. Fluktuasi nilai surat berharga ini dapat menyebabkan capital loss. Risiko ini juga menyebabkan nilai aktiva bersih berkurang. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pasar, yakni yang pertama yaitu pengaruh kurs atau nilai tukar. Yang kedua, sentimen negatif dari investasi luar negeri. Yang ketiga, situasi dan kondisi politik tidak kondusif. Yang keempat, terjadi bencana alam. Dan yang terakhir, pengaruh pertumbuhan ekonomi. Jadi faktor ini bisa diatasi jika memindahkan dan menempatkan dana ke investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu risiko reinvestment. Risiko reinvestment ini terjadi karena bunga reinvestasi tidak sesuai dengan prediksi dan akibatnya terjadi kerugian. Bunga investasi ini tidak diteruskan pada investor, melainkan diputar kembali untuk menaikkan nilai aktiva bersih dan harga reksadana pasar uang. Yang keempat yaitu risiko inflasi atau risiko daya beli adalah peluang bahwa kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli karena inflasi. Risiko inflasi adalah risiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau berinvestasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi. Yang terakhir atau yang kelima itu risiko politik. Risiko ini sering disebut dengan risiko negara. Hal ini didasarkan pada kondisi perpolitikan negara. Dari risiko ini juga masih ada kaitan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang membuat pendapatan menurun. Bahkan tidak mengklaim jika investasi yang sudah ditanam akhirnya hilang begitu saja atau merugi. Oleh sebab itu, jika ada investor yang akan menanamkan modal di luar negeri, memang lebih untuk melihat kondisi politik yang ada di negara tersebut. Jadi itu beberapa hal yang terkait di dalam pasar uang. Mungkin kalau ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.